Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para petani panili dimanapun berada. Salam masih jauh. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas yang kita lakukan. Oke semuanya, kali ini saya akan melakukan penjarangan terhadap beberapa buah vanili. Penjarangan terhadap buah vanili itu sangat penting teman-teman, karena tujuannya yaitu untuk menghasilkan kualitas buah yang bagus. Karena jika kita tidak lakukan penjarangan, nantinya buahnya akan berdempetan, buahnya akan terlalu banyak dan nantinya tidak akan maksimal. Memang penjarangan pada buah itu tidak berlaku hanya pada vanili saja. Ada beberapa buah seperti buah anggur, buah jambu air, kelengkeng. Biasanya untuk menghasilkan kualitas buah yang bagus biasanya dilakukan penjarangan. Seperti pada vanili pun sama, kita harus melakukan penjarangan. Karena kualitas yang bagus pada buah vanili itu selain dari usia buah yang sudah tua sekitar 8-9 bulan setelah polinasi, kualitas yang bagus juga bisa kita lakukan dengan cara penjarangan terhadap buah vanili. Ada beberapa buah vanili yang bisa kita sisakan, bisa 7, bisa 9, ataupun 11. Itu tergantung sulur vanili tersebut. Bisa kita lihat dulu. Tapi tidak hanya penjarangan saja yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan kualitas buah vanili yang bagus. Tentunya harus didukung juga dengan pemupukan. Jadi nutrisi atau kebutuhan pupuknya harus kita penuhi juga. Karena sumber nutrisi atau makanan yang nantinya akan disalurkan ke buah ataupun ke batang itu bersumber dari pupuk. Jadi kebutuhan pupuknya harus kita penuhi. Nah, mungkin seperti itu. Oke semuanya, sebelum kita melakukan penjarangannya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Teman-teman tinggal klik tombol subscribe yang ada di channel saya supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi khususnya tentang tanaman vanili. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya supaya teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Nah, seperti yang sudah saya bahas barusan, kali ini kita akan melakukan penjarangan pada buah vanili. Nah, seperti apa caranya? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lakukan penjarangannya. Oke teman-teman semua, kita akan mulai dari buah vanili yang ini. Kita lihat dulu. Ini sulurnya atau batang vanilinya. Ukurannya tidak terlalu besar. Seperti ini. Dan kebetulan waktu itu bunganya pun tidak terlalu banyak yang muncul, hanya beberapa saja. Biasanya dalam satu dompol itu seperti ini, itu bisa muncul bunga sekitar 20 bunga lebih. Tetapi kalau yang ini hanya sedikit waktu itu, dan kebetulan yang saya lakukan polinasi pun hanya sedikit. Ini ada sekitar 7, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 buah vanili dalam satu dompol atau satu klaster. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang paling panjang, ini buah yang pertama kali dipolinasi. Jadi tidak semuanya berbarengan ketika dilakukan polinasi karena bunga yang mekarnya pun tidak serentak. Jadi waktu polinasi pun tidak berbarengan. Nah, kalau yang ini saya sisakan 7 buah vanili supaya kualitasnya lebih bagus. Kualitas yang bagus itu bisa dilihat dari ukuran buah dan juga panjangnya. Panjang vanili yang bagus itu sekitar 16 cm ke atas teman-teman. Dan ini walaupun misalkan ini dilakukan polinasinya paling terakhir atau paling lambat, tapi nantinya akan menyusul. Ini juga nantinya akan panjang seperti ini, akan menyusul. Jadi nantinya buahnya akan sama-sama panjang.
Oke semuanya, kita akan lanjutkan pada buah vanili selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pada buah vanili yang ini teman-teman. Kita lihat dulu. Ini sangat banyak sekali buahnya. Waktu itu banyak sekali bunga yang saya lakukan polinasi di sini. Kita lihat dulu batangnya. Ini batang vanilinya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini lumayan cukup besar batangnya. Dalam satu sulur atau satu batang ini hanya satu dompol atau satu rumpun seperti ini. Jadi hanya sedikit buahnya. Nah, sebetulnya kalau misalkan dalam satu sulur seperti ini yang muncul hanya satu atau dua klaster, dua dompol, dalam satu dompolnya bisa kita sisakan sekitar 11 atau 9 buah. Nah, kalau ini sepertinya terlalu banyak, jadi kita akan lakukan penjarangan. Nah, ini juga ada bunga yang belum mekar, karena yang ini juga yang sudah menjadi buah sudah banyak, jadi ini tidak saya lakukan polinasi. Ini pun juga sama. Yang sudah saya lakukan polinasi pun sudah banyak. Kita akan hitung dulu ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada sekitar 13 buah yang sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan sisakan 11 buah saja teman-teman. Jadi yang lainnya kita buang saja. Supaya lebih mudah, saya akan melakukannya dengan menggunakan gunting stek. Nah, yang seperti ini kita potong saja, kita buang saja. Seperti ini. Jadi jangan ragu teman-teman. Karena ini tujuannya untuk menghasilkan kualitas buah yang bagus. Nah, yang ini sebetulnya kalau sudah bentuknya seperti ini sudah akan menjadi buah. Beda lagi dengan yang ini. Kalau yang ini sebetulnya akan rontok jika kita tidak buang pun. Tapi supaya lebih cepat kita potong saja. Nah, buah yang ini pun kita potong saja karena sudah terlalu banyak. Kita buang saja. Nah, kita akan hitung lagi ada berapa yang tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kita akan buang lagi. Ini. Yang ini kita sisakan 11 saja teman-teman. Dan supaya hasilnya maksimal, kita harus dukung juga dengan pemupukan. Jadi nanti setelah ini kita akan lakukan juga pemupukan untuk menambah nutrisi pada buah vanili ini. Jadi kita penuhi kebutuhan nutrisinya dengan kita memberinya pupuk. Selanjutnya yang ini teman-teman, kita akan lihat. Nah, yang ini, kalau yang ini sudah saya lakukan penjarangan kemarin. Ini sudah saya potong. Nah, kalau yang ini dalam satu sulur itu ada 5 dompol. 5 dompol seperti ini. Di bawah satu, yang ini satu,
2, 3, 4, dan di bagian paling atas sana juga ada satu. Jadi dalam satu sulur itu ada 5 dompol atau 5 rumpun seperti ini. Nah, dikarenakan dalam satu sulur itu ada 5 dompol, jadi dalam satu dompolnya atau dalam satu rumpunnya seperti ini, saya menyisakan 7 buah vanili saja. Karena untuk menjaga kualitas supaya buahnya tidak terlalu banyak. Jadi ini semuanya sudah saya lakukan penjarangan kemarin. Nah, ini sisanya. Ini sisa-sisa buah yang sudah saya buang, sudah saya potong. Ini juga sama, sudah saya buang, sudah saya potong. Jadi yang tersisa hanya 7 buah per tandan atau per dompol seperti ini. Nah, ini yang paling bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Jika misalkan dalam satu sulur atau dalam satu batang banyak dompolannya, misalkan 5, 6 dan seterusnya, jadi per dompolnya atau per rumpunnya kita sisakan 7 buah saja supaya kualitasnya bagus. Oke, selanjutnya yang ini teman-teman. Kalau yang ini kebetulan dalam satu sulur, nah ini sulurnya atau batangnya, itu hanya satu tandan saja atau satu dompolan seperti ini. Ini juga sama, sudah saya lakukan penjarangan kemarin. Sudah saya potong ini buah-buah yang tersisanya yang terlalu banyak. Jadi yang saya sisakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah yang saya sisakan di sini. Selanjutnya yang ini teman-teman. Nah, ini batangnya. Kalau yang ini memang bunganya dari awal sudah sedikit. Jadi yang saya polinasi pun sedikit. Ini yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 5 buah. Tapi sudah terlihat ini buahnya sudah pada besar-besar. Karena memang sedikit buah yang tersisa. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam satu rumpun atau satu dompolan seperti ini, jika kita sisakan hanya sedikit, ini ada 5, ini 5 buah. Jadi buahnya itu akan cepat besar, cepat panjang seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kualitasnya pun akan bagus. Nah, coba lihat yang ini. Ini sudah saya lakukan penjarangan kemarin. Nah, ini yang sudah saya buang. Nah, kita akan hitung dulu ada berapa buah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 buah vanili. Kalau yang ini dalam satu sulur atau satu batang hanya satu dompol saja atau hanya satu rumpun ini. Ini batangnya. Ini batangnya terlihat segar. Jadi terlihat kalau batangnya yang sehat, yang segar, buahnya pun terlihat cepat besar. Nah, seperti ini. Ini hanya 9 buah saja yang saya sisakan. Kita akan lanjutkan lagi. Di sebelahnya ini ada lagi.
Nah, yang ini juga sama, sudah saya lakukan penjarangan kemarin. Kita akan hitung ada berapa buah di sini yang tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah. Nah, ini sulurnya, ini batangnya. Ini dalam satu sulur, ini hanya satu dompol saja seperti ini, atau satu rumpun buah. Yang saya sisakan hanya 9 buah. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara saya melakukan penjarangan terhadap buah vanili. Memang ada beberapa buah vanili yang saya sisakan, ada yang 7, ada yang 9, dan juga ada 11 buah vanili. Jadi tergantung sulur vanili tersebut. Jika misalkan dalam satu sulur vanili itu terdapat misalkan 5 atau 4 atau 6 klaster, 6 dompolan, jadi tiap dompolan kita sisakan saja 7 buah vanili. Jangan terlalu banyak karena dikhawatirkan buahnya tidak akan maksimal. Kecuali jika misalkan dalam satu sulur itu hanya ada 1 atau 2 klaster, 2 dompolan, baru kita bisa sisakan 9 atau 11 buah. Itu bisa maksimal karena dalam satu sulur itu hanya sedikit dompolan yang muncul. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, semuanya mungkin untuk pembahasan kali ini dalam melakukan penjarangan pada buah vanili saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.